Ayyuhal auladu i'lamu annana na'isu al'an fi jamanil akhir. Wa kama sami'tum annahu sawfa yati akhiran masihud dajjalun. Hai anak-anakku, zaman ini adalah zaman akhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang Al-Masih Dajjal. Antikristus akan datang dan sekarang ini telah banyak bangkit antikristus. Itulah tandanya bahwa zaman ini benar-benar adalah zaman yang terakhir. Jadi kata Dajjal, saudara, itu bukan bahasa Arab asli. Itu kata diambil dari bahasa Aramaik. Mesih kadagala. Mesih kadagala itu maknanya dua. Dalam Injil Matius kata Aram, bahasa Aram bukan Arab ya, Aramaik, itu bahasanya Yesus. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani, pseudo Kristo. Kristus palsu. Jadi dagala itu artinya palsu maupun pelawan. Sementara dalam 1 Yohanes diartikan dengan anti-Kristus. Jadi yang melawan Kristus. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Islam baru muncul abad ke-7. Ini gereja abad pertama, ya toh. Gereja Koptik itu, ya semua gereja-gereja kuno itu kan dari abad pertama. Gereja-gereja ortodoks itu abad pertama. Nah, kemudian dalam perkembangan sejarah dari bahasa Koptik mulai dipakai bahasa Arab. Nah, pemakaian bahasa Arab itu juga sudah terjadi misalnya di Syria sebelum ajaran Islam muncul. Kalau nggak percaya coba lihat, jangan membaca buku Kristen. Baca buku Islam saja, misalnya bukunya Pak Qures Shihab misalnya. Mujizat Al-Quran. Terus di dalam buku itu ada prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Prasasti itu ada tanda salibnya, coba cari bukunya. Atau beli bukunya Kamil Al-Baba, Islamic Calligraphy misalnya. Itu ada pemakaian huruf-huruf Arab itu sudah ada di gereja sebelum zaman Islam. Misalnya prasasti Umul Jimal pertengahan abad ke-6. Itu diawali dari kata-kata Allahu ghafara li ulai. Katib Ubaidah. Jadi Allah menguasai, Allah mengampuni keluarga Ulai. Di situ ditulis di gereja. Lalu kemudian prasasti Jabat itu tahun 512. Sedangkan Nabi Muhammad itu lahir tahun 571, sudah ada prasasti Arab, ada tanda salibnya di situ dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Ya, Bismillah manaf wahani barmar al-qois. Bunyinya begitu. Bismillah itu demi nama al-ilah, demi nama Allah, demi nama Tuhan. Lalu manaf wahani. Ini Pak Hani ada di sini. Itu nama Arab. Manaf dan Hani. Bar, anak, mar al-qois. Di sini kata Arabnya pun belum bin bar. Bar itu bahasa Aram. Misalnya Barnaba, Bartolomai menjadi Bartolomeus. Lain dengan bahasa Jawa. Baradus, Barudan, beda itu. Jadi semua itu kalau bicara mesti ada referensinya. Jangan sekedar katanya atau dia ngambil dari internet, nggak tahu sumbernya dari mana. Gitu loh saudara-saudara. Nah ini semua bisa di cross check sekarang ya. Ada wahyu gnostik tentang Petrus. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ciri-ciri dari tulisan gnostik? Gnostik itu sih apa artinya? Gnostik itu artinya ngelmu. Esoteric knowledge. Jadi artinya bukan ilmu pengetahuan secara objektif ya. Tapi ngelmu. Ngelmu itu artinya orang ngel yang wis ketemu. Itu bahasa Jawa. Ngelmu itu ya ngelmu rahasia itu. Jadi memang tidak bisa di cross check. Nah orang-orang gnostik ini latar belakangnya apa? Ya latar belakangnya orang gnostik ini. Nah ini sebetulnya sudah ada dalam Alkitab kaum gnostik ini.
Ini misalnya kita membaca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Hai anak-anakku, ini saya ambil dari terjemahan bahasa Arab ya. Ayyuhal auladu i'lamu annana na'isu al'an fi jamanil akhir. Wa kama sami'tum annahu sawfa yati akhiran masihud dajjalun. Hai anak-anakku, zaman ini adalah zaman akhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang Al-Masih Dajjal. Antikristus akan datang dan sekarang ini telah banyak bangkit antikristus. Itulah tandanya bahwa zaman ini benar-benar adalah zaman yang terakhir. Jadi kata Dajjal, saudara, itu bukan bahasa Arab asli. Itu kata diambil dari bahasa Aramaik. Mesih Kadagala. Mesih Kadagala itu maknanya 2. Dalam Injil Matius kata Aram, bahasa Aram bukan Arab ya, Aramaik, itu bahasanya Yesus. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani, pseudo Kristo, Kristus palsu. Jadi Dagala itu artinya palsu maupun pelawan. Sementara dalam 1 Yohanes diartikan dengan anti-Kristus. Jadi yang melawan Kristus. Dalam Injil Matius, Kristus tiruan. Nah itulah maka muncul kata Mesih Kadagala. Ini saya tidak ada urusannya dengan hadis Nabi Muhammad, gak ada. Ini saya bicara Alkitab ini. Dan Alkitab bahasa Arab juga menerjemahkan kata Dajjal dari bahasa Aramaik Dagala. Makanya misalnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Manu Dagala. Siapakah Dajjal itu? Siapakah pendusta itu? Ila in eina dekapar Yesua lahua masihka hanahu mesihka Dagala. Itu bahasa Aramaik. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus sebagai Kristus? Dia yang menyangkal Bapa maupun menyangkal Anak maksudnya. Lalu di akhir kalimat itu dikatakan itulah antikristus. Hanahu mesihka Dagala. Nah kata mesihka Dagala kemudian menjadi bahasa Arab Dajjal. Makanya orang Kristen itu harus punya kemandirian referensi, kemandirian teologis. Karena apa? Sekarang orang lihat ada gambar piramid ditulis mata 1 kita heboh. Katanya wah ini antikristus sudah hadir, uang dolar diotak-atik. Ya kan? Padahal sebetulnya konteksnya segitiga itu adalah gerakan yang disebut gerakan semacam teosofi kalau di Indonesia. Dulu pusatnya salah satunya di Solo itu ada Loji. Dulu itu ketua BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, itu salah satu ketua dan tokoh teosofi Indonesia namanya Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jadi kelompok ini tidak disukai dengan beberapa kelompok yang fanatik karena dianggap mencampur adukkan semua agama. Tapi sekalipun kita tidak setuju dengan pencampur adukan semua agama, tapi dari kelompok ini lahirlah kaum nasionalis yang kebanyakan bisa menyimpulkan bahwa Indonesia tidak boleh dibangun berdasarkan agama tertentu. Kalau orang agama tidak suka dengan gerakan ini, tunjukkan dirimu lebih nasionalis daripada mereka yang dianggap tidak punya agama atau mencampurkan agama. Ini fair, saudara-saudara. Padahal kenapa disebut mata 1 itu? Itu bukan mata Dajjal. Lah kalau Dajjal mata 1 kan itu versi Islam itu kan. Padahal kalau Anda tanya orang Jawa mata 1 itu positif maknanya. Mata 1 itu kalau orang ngincer burung itu titis banget kan gini kan. Nah makanya kalau di dalam sastra Jawa misalnya beberapa serat itu dituliskan lamun jalmo jawi moto siji ahli budi weruh critani roh. Jadi kalau orang jalmo jawi moto siji itu sudah mantep kepada Gusti Kang Akarya Jagat
Orang noleh tengen, orang noleh ngiwo. Satu komando itu. Jadi bukan mata Dajjal. Dajjal pun bukan Dajjal versi Alkitab, tapi versi Islam. Itu jadi setiap agama itu kan memiliki tafsir atas kitabnya masing-masing. Kita tidak usah mengintervensi kitabnya orang. Maka ketika saya bicara tentang Dajjal, ya Dajjal Alkitab, bukan Dajjalnya agama lain. Nah, saudara-saudara, ciri Dajjal apa? Ini Dajjal Alkitab loh. Saya tidak ada urusannya dengan agama lain. Karena kata Dajjal itu sudah muncul sebelum zaman Islam. Ya, cirinya ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah itu kul ruha demautian di Yesua Mesiha atta bibasar min Allahi. Setiap roh ya yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Sebaliknya, wikul ruha di lamautia di Yesua ita bibasar laitih min Allaha ila hada min Mesiha hidagala. Tapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, tidak berasal dari Allah, roh itu adalah Al-Masih Dajjal. Nah, jadi cirinya Dajjal apa? Tidak mengaku Yesus sebagai pernah jadi manusia. Inilah yang menjadi titik tolak dari ajaran Gnostik tadi. Jadi Yesus itu tampaknya saja jadi manusia. Dia tidak benar-benar jadi manusia. Jadi ketika Yesus itu muncul, ya dia muncul seolah-olah saja jadi manusia. Nanti kalau tiba-tiba diperhatikan, tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi tidak mungkin katanya orang Gnostik ini berkembang lagi menjadi kelompok namanya Doketisme. Doketisme itu berasal dari bahasa Yunani dokein, artinya tampaknya. Tampaknya saja dia manusia. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar manusia. Gitu. Dia datang, lalu dia pergi, dia datang, dia pergi, mau-maunya dia. Makanya terus ada lagunya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Suka-sukanya dialah. Karena tidak real benar-benar jadi manusia. Itu loh. Maka nanti di abad ketiga muncul lagi ajaran baru yang akarnya dari Gnostik. Karena Yesus itu tidak pernah jadi manusia, hanya tampaknya saja jadi manusia, maka muncul ajaran Basilides. Lalu kalau dia tidak benar-benar jadi manusia, bagaimana mungkin dia mati? Bagaimana mungkin dia disalib? Makanya kemudian abad ketiga muncul ajaran Basilides yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang lain yang diserupakan dengan Yesus, yaitu Simon Kirene. Ini dari abad ketiga, semua akarnya dari ajaran Gnostik. Nah, dari ajaran Gnostik itu, saudara-saudara, kita bisa melihat, ya, misalnya bagaimana Gnostik awal ini dihantam oleh Rasul Yohanes, ketika Rasulnya berkata, inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Apa artinya datang dengan air? Itu baptisan. Jadi Yesus firman Allah yang benar-benar menjadi daging dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi real, jadi manusia. Kehologos sax egeneto. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita telah melihat, berarti bisa dilihat dengan mata kita, bisa diraba dengan tangan kita. Kata Rasul Yohanes,
Jadi Yesus benar-benar real menjadi manusia, karena itu dia dibaptis di sungai Yordan. Lalu datang dengan darah, itu penyalipan. Sang Firman itu benar-benar menjadi daging pada saat kematiannya. Meskipun kodrat ilahinya tidak tersentuh maut, namun merasakan mati dalam kodrat insaninya. Makanya tidak usah tanya, Yesus itu Tuhan kok mati? Siapa yang mengatakan Tuhan mati? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Memang kalau bicara tentang kebenaran Alkitab itu ya gampang-gampang sulit. Artinya kalau kita menyerahkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, itu akan menjadi mudah. Tapi kalau kita ngeyel sendiri mesti sulit itu. Benar apa tidak? Nah inilah kata firman, makanya Rasul Yohanes menegaskan memang benar-benar Yesus itu menjadi manusia. Maka ya dia lahir, dia mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, itu real, bisa dilihat. Itu akan menjadi mudah. Tapi kalau kita ngeyel. Nah sekarang tentang Injil Thomas ini banyak teori, salah satunya seorang yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu lahir dari komunitas Thomas. Thomas itu di karang-karang punya komunitas. Padahal Thomas itu jelas sekali mengabarkan Injil sampai ke India. Thomas punya murid namanya Tadai atau Tadius. Dan itu kalau di dalam gereja kuno, kan itu bisa dilihat silsilah keilmuannya itu dari mana. Tapi kalau kita reka-reka sendiri secara modern kan orang diduga tidak pernah ada kepastian. Thomas itu jelas. Jadi mengabarkan Injil sampai ke India. Nah ini, karena saudara-saudara, karena buku-buku Gnostik itu cirinya adalah ilmu tadi, esoteric knowledge tadi, maka apa yang ditekankan di sana? Tradisi mistik yang ditekankan. Jadi benar kalau dikatakan di dalam Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, itu ada ungkapan-ungkapan yang tidak dipahami secara bahasa Alkitab, tapi memang itu adalah bahasa mistik ya, bahasa yang memang spekulatif. Misalnya Yesus mengatakan di dalam Injil Thomas Nag Hammadi yang ditemukan di Mesir tahun 45 itu. Itu karangannya orang di abad ketiga. Dia mengatakan begini, bahwa usirlah perempuan itu dari hadapanku. Mengapa wahai guru? Karena perempuan itu tidak layak menerima kehidupan yang kekal. Lalu Petrus mengatakan, bagaimana supaya dia memperoleh hidup yang kekal? Suruh dia jadi laki-laki. Dia mengatakan begini. Masa begini ucapan Yesus? Ya kan? Ini bisa disalahgunakan oleh orang modern nanti kalau dia tafsir-tafsir. Suruh operasi kelamin. Masa begitu? Tapi ini kan bahasa mistik. Bahasa mistik itu kan subjektif. Kayak ungkapan Siti Jenar misalnya, itu kan subjektif. Jadi tidak bisa dipahami menurut bahasa sehari-hari yang memang maknanya real. Ini enggak real. Tapi sama-sama naskah gnostiknya mengatakan begini. Ini yang dipakai orang untuk dasar bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena itu. Nih kalangan modern, misalnya yang digunakan oleh Dan Brown, penulis buku Da Vinci Code, ya, bahwa Yesus itu sama naskah gnostiknya berdekatan, artinya berhubungan karib dengan Maria itu lebih daripada rasul-rasulnya yang laki-laki. Sehingga Petrus cemburu. Lalu dia mengatakan, guru, mengapa engkau lebih dekat dengan Maria Magdalena ketimbang lebih dekat dengan kami? Lalu diberikan narasi. Begitu dekatnya Yesus dengan Maria Magdalena sehingga Yesus sering mencium bibir Maria Magdalena. Masya Allah. Ini buku yang begini ini yang beredar ini. The Gospel of Gumbali Mukio ini yang seperti ini. Sering muncul ini. Tapi oke lah kalau itu bahasa mistik ya.
Artinya orang Gnostik itu tidak ada yang menikah. Karena selibat, tidak menikah, dia itu merendahkan hidup perkawinan. Karena orang Gnostik tidak menikah, maka ayat ciuman bibir itu ciuman mistik, bukan ciuman erotik. Kemudian ada bukunya tadi, The Erotic Gospel of Mary Magdalene misalnya. Tidak seperti itu. Jadi orang modern menafsirkan teks Alkitab di luar konteks, menafsirkan teks Gnostik juga seenaknya sendiri. Maka naskah-naskah Gnostik itu tidak bisa dipahami sebagai misalnya ciuman benar-benar ciuman erotik ya. Terus Maria Magdalena dikait-kaitkan dengan istrinya Yesus. Hanya orang yang tidak tahu sejarah dan pikirannya lompat-lompat yang punya kesimpulan seperti ini. Pikiran lompat-lompat itu apa? Pertama kan teks sejarah itu tidak usah ngomong Alkitab, tidak usah ngomong apa Yesus atau murid-muridnya. Ngomong tokoh sejarah manapun, Napoleon Bonaparte, Pangeran Diponegoro, Patih Gajah Mada. Ya semua berlaku kalau kita ngomong Patih Gajah Mada ya jangan memakai sumber abad 18. Masa ngomong Patih Gajah Mada memakai sumber dari zamannya Pangeran Diponegoro? Kan jaraknya ratusan tahun. Jarak ratusan tahun itu membuat apa yang terjadi pada zaman yang sebenarnya itu menjadi apa ya, menjadi distorsi. Jadi misalnya kalau kita membaca misalnya Gajah Mada atau Hayam Wuruk, pahami menurut sumber sejarah yang sejaman. Misalnya negara Kertagama. Nah, negara Kertagama itu sumber primer untuk kerajaan Majapahit di puncak keemasannya. Karena yang nulis pelakunya sendiri. Tapi ya kalau Anda melihat Pangeran Diponegoro misalnya. Pangeran Diponegoro kan nulis buku yang judulnya Babat Diponegoro dalam bentuk mocopat ketika dalam pembuangan di Manado. Ini sumber primer karena ditulis oleh sang pangeran sendiri. Tapi kalau Pangeran Diponegoro menurut catatan Belanda, tentu dari perspektif Belanda kan, Diponegoro itu pemberontak, Diponegoro itu penghasut itu kan. Tapi karena dia sejaman, ketika menggambarkan misalnya zaman Diponegoro minumannya dawet misalnya cocok. Tapi kalau zaman Diponegoro minumannya Coca-Cola tentu tidak cocok ya kan. Ini yang namanya sumber sejarah sejaman. Nanti kalau dia penuturannya orang lain, sudah ada interpretasi, namanya sumber sejarah sekunder gitu. Lah dari segi kriteria sejarah, semua The Gospel of Gumbale Mukio ini tidak sesuai. Karena ditulis ratusan tahun setelah peristiwa gitu loh. Nah karena tidak sesuai tadi, maka orang-orang Gnostik itu cari apa pembenaran. Kalau pembenaran itu begini. Ini banyak yang saya lewati ya. Nah ini dulu. Misalnya Logia ke-114 di Injil Thomas jelas-jelas bersifat ajaran Plato, bukan ajaran Yesus. Lalu konsepsi-konsepsi yang aneh, misalnya proses menjadi laki-laki dalam sabda Yesus, itu sesungguhnya juga tidak dilihat dari terminologi Kristen di zaman Yesus, terminologi Platonik sebetulnya. Nah banyak sekali. Lalu, nah pembuktian historis ini terakhir dan sangat penting sebelum kita tanya jawab ya. Konsepsi-konsepsi yang aneh. Saudara-saudara melihat pada abad pertama, zamannya Rasul Yohanes, ada pemimpin bidat yang namanya adalah Kerintus. Bukan Korintus, kalau Korintus nama kota ya, Kerintus. Kerintus ini mengajarkan tadi, Yesus seperti yang kemudian direaksi oleh Rasul Yohanes dalam kitab 1, 2, dan 3 Yohanes. Makanya dalam Injil Yohanes juga ditekankan firman itu telah menjadi manusia. Tidak pernah dikatakan seperti manusia atau setengah manusia, tapi benar-benar menjadi manusia. Tapi dalam kudrat ilahinya sebagai firman Allah, Yesus sepenuhnya Allah. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, en arki in hologos,
Ke hologos in prostonteon kitios in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sebagai firman Yesus sepenuhnya Allah, sebagai wujud nuzulnya ketika menjadi manusia, turunnya sebagai manusia, dia benar-benar manusia, maka darah dagingnya diambil dari darah daging Bunda Maria. Makanya Yesus disebutkan dalam Injil Lukas pasal 1:42 itu adalah buah tubuhmu, yaitu buah tubuh dari Bunda Maria, karena dia tidak lahir dari benih seorang laki-laki. Nah kemudian kebenaran kitab suci yang seperti ini digugat oleh para bidat tadi. Setelah Korintus itu zamannya Markion. Nah, Markion itulah yang kurang ajar karena dia apa? Karena dia mau merevisi perjanjian baru. Maka perhatikan, dia menyusun kanon sendiri. Kanon Markion itu yang pertama, misalnya Injil Markion. Nah, Injil Markion itu sebetulnya Injil Lukas yang dipotong 3 pasal. Ini memang kurang ajar sekali manusia ini. Tapi karena duitnya banyak, maka dia bikin rebitkan Alkitab sendiri. Dia pedagang kapal Markion itu. Jadi ingat loh, kalau saudara diberi berkat banyak, jangan ngarang-ngarang Alkitab sendiri. Ini contohnya abad kedua sudah ada. Zamannya Markion ini ya toh. Lah Markion itu karena ajarannya Gnostik tadi, ajaran Gnostik itu apa? Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Maka ya karena tidak benar-benar jadi manusia kan tidak mungkin ada kelahirannya. Yang lahir itu kan benar-benar manusia karena dia tidak benar-benar manusia. Dia tidak pernah lahir. Kira-kira seperti itu. Injil Matius memuat inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Buang ke tong sampah. Injil Markus buang. Injil Yohanes apalagi karena Yohanes menegaskan firman telah menjadi manusia. Apalagi Yohanes itu adalah musuh bebuyutan dari kaum Gnostik. Karena rasul-rasul itu yang lain ya, Petrus meninggal tahun 64 Masehi di Roma. Kemudian Paulus tahun 67 Masehi di Roma. Markus itu meninggal di Mesir misalnya. Bartolomeus di tanah Arab misalnya. Barnabas di Siprus. Tapi Yohanes itu meninggal dalam usia tua. Dan dia tidak dibunuh sebagai seorang yang mati syahid. Rupanya Tuhan punya rencana khusus untuk Yohanes. Dikasih usia panjang untuk menghadapi kaum Gnostik tadi. Lalu setelah zamannya Yohanes punya murid namanya Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna. Dia meninggalkan satu dokumen untuk kita yang ditulis dengan tangannya sendiri. Dokumen ini menggambarkan bagaimana dia mengelola jemaat di Smyrna, bagaimana Injil dikabarkan, termasuk bagaimana catatan tentang perjumpaannya dengan kaum-kaum sesat tadi. Sementara Korintus ajarnya diteruskan oleh Markion. Jadi Markion itu hidup sejaman dengan muridnya Yohanes. Itu bisa dilihat jadi kronologi sejarahnya. Suatu saat kemudian Markion itu bertemu dengan Polikarpus. Lalu ditanya, apakah Bapak masih kenal saya katanya. Katanya Polikarpus, tentu saja aku mengenalmu karena kamu anak sulung setan katanya. Jadi apa yang sikapnya yang sangat frontal terhadap kaum heretik, kaum bidat itu mirip dengan Rasul Yohanes. Jadi itu memang muridnya ya. Nah kemudian dalam dokumennya itu, Markion itu kemudian mengambil hanya Injil Lukas yang dipotong pasal 1, 2, 3. Pertanyaannya kenapa dipotong? Karena Lukas juga mencatat silsilahnya Yesus dalam pasal 3. Lukas juga menceritakan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Berita malaikat kepada Bunda Maria. Wah ini gak cocok ini. Pasal 1, 2, 3 dibuang, dimulai pasal keempat sampai pasal 24 dan diberi judul The Gospel of Marcion, Injil menurut Markion.
Lalu surat-surat Paulus yang lain diterima. Misalnya Galatia, 1-2 Korintus, 1-2 Tesalonika, Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Tapi yang lain-lain ditolak. Misalnya ini. Matius, Markus, Yohanes ditolak. 1-2 Timotius ditolak, Titus ditolak, Ibrani ditolak. 1-2 Petrus ditolak, 1-2 Yohanes ditolak, 1-2-3 Yohanes, Yudas dan Wahyu ditolak. Yang diterima yang ini. Lalu gereja bertindak, kitabnya diobrak-abrik kok. Bagaimana dia diam? Muncul yang namanya kanon muratori. Nih, kanon muratori ini kemudian menyusun sebagai reaksi bahwa kamu tidak boleh semena-mena dengan apa yang diwariskan kepada kami oleh para rasul. Maka muncul kanon pertama, kanon muratori. Nah, jadi ingat ya, bukan gereja baru bikin abad keempat. Jadi abad kedua sudah ada kanon muratori ini. Persebarannya ke barat, ke timur, kemudian menjadi selesai ketika surat-surat Paskah dari Athanasius di Alexandria dan kemudian ditetapkan di Kartago. Bukan baru ada abad keempat, ini selalu saya ulang-ulang karena banyak Injil-Injil yang dibuang, hanya 4 yang diterima, tidak seperti itu kenyataannya. Kemudian fakta apalagi yang bisa digali dari catatan ini? Yang pertama, bukankah ajaran Markion itu lebih tepat dengan Injil Yudas? Bukankah ajaran Markion itu lebih tepat sama dengan Injil Filipus? Bukankah ajaran Markion itu ajaran gnostik yang sama dengan Injil Maria Magdalena? Bukankah ajaran gnostik dari Markion itu sama dengan kisah Rasul Yohanes yang berasal di abad keempat? Yang bukan Yohanes yang menulis aslinya, tapi orang yang mencatut nama Yohanes. Tapi kenapa dia pakai perjanjian baru? Kenapa tidak pakai buku-buku yang jelas-jelas sesuai dengan pandangannya? Jawabannya simple. Karena yang namanya The Gospel of Philip belum ada pada zaman Markion. Karena yang namanya The Gospel of Mary Magdalene belum ada di zaman Markion. Karena apa yang disebut The Gospel of Peter belum ada di zaman Markion. Karena apa yang disebut kisah Rasul Yohanes belum ada di zaman Markion. Maka satu-satunya yang ada adalah perjanjian baru. Makanya perjanjian baru diotak-atik sama dia. Perjanjian baru direvisi sama dia dan gereja bertindak. Ini bukti bahwa satu-satunya sumber dokumen sejarah tentang kehidupan Kristus, para muridnya, itu hanya ada kitab suci perjanjian baru. Yang lain-lain itu muncul kemudian. Nah itu saudara-saudara, kekalahan kaum gnostik, kekalahan kaum heretik, itu karena dia tidak punya kesinambungan sejarah. Karena itu bagaimana caranya dia untuk menghadapi diskontinuitas sejarah ini? Kitab suci perjanjian. Yang lain-lain itu muncul kemudian. Enggak bisa jalan ya? Itu saudara-saudara, kekalahan kaum gnostik. Bagaimana cara dia menghadapi diskontinuitas sejarah ini? Perhatikan ini. Ini The Gospel of Judas yang pernah diterbitkan oleh Gramedia ini. Ya, yang pernah heboh kira-kira tahun 2007-2008. Inilah kata-kata rahasia yang diucapkan oleh Yudas Thomas kembaran Kristus. Ini The Gospel of Thomas, logia pertama. Ini naskahnya Injil Thomas. Inilah kata-kata rahasia yang diucapkan Yudas Thomas si kembaran Kristus. Bandingkan dengan Injil Yudas. Pasal pertama. Inilah rahasia wahyu yang dikatakan oleh Yesus dalam percakapannya dengan Yudas seminggu sebelum kematiannya. Cross checknya bagaimana dia sudah gantung diri. Jadi memang dipilih Yudas itu karena apa? Gak bisa dikonfirmasi karena sudah mati. Kira-kira seperti itu. Kenapa digunakan selalu kata misterion, rahasia, misterion, rahasia? Karena menghindari cross check sejarah. Nah inilah caranya dulu bapak-bapak gereja
mempertahankan ajarannya. Ini diucapkan oleh Irenaeus dari Lyon. Nih gambarnya ya. Ini saya kutip ini dari literatur yang berbahasa Arab, terjemahan ya. Irenaeus dari Lyon. Kami dapat memberikan daftar dari mereka yang diangkat sebagai uskup oleh rasul-rasul. Begitu pula mereka yang menggantikannya hingga zaman ini. Mereka tidak mengajarkan ataupun mengetahui sedikit pun ocehan-ocehan yang sesat itu. Seandainya para rasul mengetahui rahasia-rahasia tersembunyi itu dan bisa memberitahukannya kepada mereka yang sempurna secara tersendiri dan rahasia, bukankah lebih masuk akal kalau mereka memberitahukannya kepada kaum yang dipercayakan untuk mengurusi jemaat-jemaat? Sebab rasul-rasul menghendaki para penggantinya sempurna tanpa aib. Nah, kesempurnaannya itu salah satunya dibuktikan apa? Misalnya, Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi kalau ada ajaran yang geser, segera dapat diketahui. Jadi sebetulnya ketika gereja melakukan konsili, itu dicontohkan oleh para rasul sendiri. Ketika Kisah Rasul pasal 15 kemudian membuat keputusan bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari kalangan bukan Yahudi yang di Antioquia tidak wajib untuk melakukan hukum Musa. Karena itu janganlah memaksakan hukum itu kepada mereka yang di luar orang Yahudi. Terus putusannya dikatakan apa? Atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Bukan putusan Petrus seorang. Bukan putusan Paulus seorang. Maka putusan Roh Kudus lewat kami. Lewat komunitas rasuli. Karena itu tuduhan bahwa Kristen ajaran Paulus. Ini suara orang modern. Zaman dulu, zaman para rasul, tidak pernah seorang bisa mengajar atas nama dirinya sendiri. Harus putusan Roh Kudus dan kami. Jadi Roh Kudus berbicara lewat komunitas supaya apa? Kalau suatu saat ada yang menyimpang, yang lain bisa menegur. Sehebat apapun seorang pemimpin gereja yang disebut patriark, itu bisa salah. Makanya Nestorius adalah patriark Konstantinopel. Ketika jatuh pada ajaran sesat, gerejanya tidak ikut-ikut. Gereja Konstantinopel tetap jalan, yang terdepak adalah patriarknya yang sesat yang namanya Nestorius. Benar apa tidak? Tapi kalau gereja modern bisa bahaya. Dia bikin yang salah, ditegur sama sinodenya, bikin sinode baru. Benar apa tidak? Lah caranya gereja kuno di dalam memelihara ajaran rasuli itu adalah hierarkis kolegial. Hierarkis saatnya ada aturan step ketaatan ya, seperti undang-undang yang di bawah harus taat pada undang-undang yang di atasnya dan seterusnya sampai yang tertinggi. Tetapi di puncak yang tertinggi itu tidak ada pemimpin tunggal, tapi pemimpin yang sifatnya kolegial. Jadi ketika Patriark Konstantinopel keliru, konsili memutuskan, Nestorius telah keluar dari kebenaran. Gereja Konstantinopel tetap jalan. Gereja tidak pernah melakukan kesalahan hanya gara-gara pemimpinnya salah. Jadi itu yang pertama dari apa yang disebut suksesio apostolik, seperti yang ditunjukkan pada bagaimana gereja akhirnya memilih kanonnya. Yang kedua dan terakhir, apakah penentuan itu karena untung-untungan? Tidak. Kenapa tidak? Jadi selain tulisan-tulisan yang muncul tadi, bernuansa gnostik yang menekankan ilmu rahasia tadi, supaya nggak bisa di cross check. Jadi misalnya, Injil Thomas mengatakan misalnya, pecahlah kayu itu. Pecahkanlah kayu itu, maka aku ada di dalamnya. Tulisan-tulisan yang muncul tadi. Pecahkanlah batu itu, aku pun hadir di dalamnya, kata Yesus. Kira-kira kalau jemaat Kristen di Yerusalem pergi ke Mesir, terus kemudian mendengar lapor kepada gurunya, guru, saya mendengar katanya di Mesir ada ajaran
dari buku yang namanya Injil Thomas. Kalau kamu memecahkan kayu, Yesus ada di dalam kayu itu. Kalau kamu memecahkan batu, Yesus pun ada dalam batu itu. Benarkah guru? Gereja tinggal cross check. Siapa yang mengajarkan? Namanya Thomas. Muridnya Thomas sudah meninggal. Murid dari muridnya Thomas masih ada misalnya. Thomas punya murid namanya Agius. Agai punya murid lagi. Dari Tadai atau Tadius punya murid namanya Agius. Tanya, benarkah gurumu mengajarkan seperti itu? Oh, dulu guru saya enggak pernah ngomong seperti itu. Enggak pernah ngomong seperti itu. Jawabannya apa? Ya memang enggak pernah ngomong. Karena ini ajaran rahasia. Gitu loh. Jadi menyelamatkan dari cross check historis itu, ini kan rahasia. Tidak diberikan pada setiap orang. Karena ilmumu belum sampai. Makanya hanya diberikan pada orang-orang khusus. Gitu loh kira-kira. Jadi biasanya ajaran-ajaran sesat itu bersembunyi di balik ilham, wangsit, wahyu, pangsit mit, seperti itu kira-kira. Pangsit atau wangsit gitu. Karena supaya tidak di cross check. Beda dengan Alkitab. Alkitab bisa di cross check secara historis. Data sejarah sejaman cocok apa tidak? Jangankan baru 2000 tahun, saudara-saudara. Kores Agung yang membebaskan Israel, khususnya suku Yehuda dari pembuangan Babel, yang diceritakan dalam kitab Esra dan kitab Nehemia. Anda bisa membaca sekarang prasasti silinder Kores Agung yang diterbitkan langsung oleh si Kores sendiri. Anda bisa membaca tulisan pada zaman yang berdekatan dengan Sirus atau Kores Agung yang dalam Yesaya pasal 45 ayat 1 disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan. Itu bisa di cross check misalnya. Muridnya Plato. Ini sampai ke dunia filsafat, dunia ilmu bisa dihubungkan dengan kitab suci. Muridnya Plato itu ada yang namanya Xenophon. Xenophon ini ketika gurunya mengajarkan Republik. Jadi bukunya Plato itu kan Republik ya. Kemudian seolah-olah itu menjadi satu-satunya yang ideal dalam kehidupan kenegaraan pada zamannya. Maka Xenophon itu melihat, oh tidak selamanya Republik itu baik. Lalu dia menulis buku judulnya Siropedia, Kehidupan Sirus Agung. Itu ditulis tahun 430 sebelum Masehi. Bukunya itu sampai sekarang masih ada. Lalu disebutkan buktinya, lihat Kores Agung itu. Dia ini adalah penegak hak-hak asasi manusia. Dia telah melawan segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Dia mengajarkan kesamaan manusia di depan hukum. Itu ditekankan di sana. Maka bukan suatu kebetulan apabila Alkitab menyebutkan Kores Agung itu diurapi. Tuhan dipilih untuk membebaskan umatnya Israel dari penindasan atau perbudakan di Babel. Tetapi karena Kores Agung tidak sepenuhnya percaya kepada Allah Israel atau demi kebebasan beragama itu, dia memberi ruang seluas-luasnya kepada agama-agama, termasuk orang Israel membangun bait sucinya, diizinkan kembali ke Yerusalem. Maka di mata Tuhan, sehebat apa, sempurna apapun kelakuan atau ortopraksi dari Kores Agung, tetap ada kekurangannya. Walaupun engkau tidak mengenal aku. Ini bisa dijadikan rujukan dalam kehidupan partisipasi Kristen, dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Ya kan? Kemudian dunia modern ini, Anda kenal yang namanya Thomas Jefferson? Seorang bapak negara Amerika, bapak bangsa Amerika. Di perpustakaannya ada 2 buku. Ya, dari Xenophon yang isinya adalah kehidupan Kores Agung. Dan buku itu yang mengilhami berdirinya negara Amerika. Sehingga lahirlah apa yang dikenal
Declaration of Independence of America. Dari sosok yang oleh Tuhan muliakan sekalipun dia bukan orang Yahudi, tetapi namanya Kores Agung. Dan menurut sejarah, Yosefus ahli sejarah Yahudi menulis Kores Agung ternyata membaca kitab Nabi Yesaya. Ini fakta-fakta yang bisa menarik untuk kita eksplorasi, untuk kita tekankan dalam partisipasi Kristen dalam kehidupan yang majemuk seperti ini, dengan tetap kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang percaya. Dan karena itu maka satu, selain isinya adalah bersifat ilmu rahasia tadi seperti buku-buku yang The Gospel of Philip, The Gospel of Mary Magdalene, itu mengisi kekosongan. Misalnya tadi kan saya sebut di awal, antara umur 12 tahun sampai 30 tahun kan enggak diceritakan sejarahnya Yesus dalam Alkitab. Diisi kekosongan, muncul yang namanya The Gospel of Thomas. Misalnya di sini ada Injil Tuma al-Israeli. Ya, di buku ini dikatakan Yesus ketika umur 5 tahun, ya karena memang itu enggak ada di Alkitab kan, kekosongannya diisi, dikira-kira mungkin. Wah, Yesus itu hebatnya kayak gitu, kira-kira umur 5 tahun mainannya dengan siapa ya, kira-kira gitu. Di karang-karang sendiri, umur 5 tahun Yesus itu lagi main-main di genangan air di pinggir jalan sama teman-temannya. Lalu membuat tanah liat dibentuk seperti burung. Nah kemudian Yosef atau Yusuf bapaknya ditegur sama imam-imam Yahudi. Tuh lihat anakmu itu. Hari Sabat kok dia main-main di gerbang jalan, membuat sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Hai anakku, mengapa engkau selalu menyusahkan kami? Bukankah ini adalah hari Sabat? Yesus kecil tadi mengatakan, dengan ini aku ingin menunjukkan kemuliaan Bapakku. Maka burung-burung yang dibuat dari tanah liat tadi, ditiupnya dan terbang sungguh-sungguh menjadi burung. Itu ada dalam buku yang namanya Injil Thomas. Nah kalau itu mau dipakai orang Kristen, untung apa enggak kita? Untung karena apa? Yesus itu luar biasa, mujizatnya umur 5 tahun aja ada. Tapi gereja enggak pernah ngambil itu karena apa? Itu tidak bisa dibuktikan secara historis karena apa? Munculnya tulisan itu baru abad keempat. Gereja tidak untung-untungan dengan iman kebenaran ya kebenaran. Karena Alkitab tidak mencatat itu di abad yang sama. Bahkan bukan hanya umur 5 tahun, baru bayi digendong sama ibunya, Mama Maria, Yesus itu, sudah bisa ngomong. Itu di mana dicatat? Di dalam Injil Tufuliah yang ditulis pada abad ke-5 dalam bahasa Latin dan bahasa Aramaik dan diterjemahkan dalam bahasa Arab abad ke-7. Di sini juga ada Injil Tufuliah al-Arabi. Nah, di buku itu juga disebutkan tentang Yesus yang bicara pada waktu bayi. Dan dia mengatakan, ini anna Yesua kalimatullah. Saya inilah adalah Yesus firman Allah. Yang diberitakan kepadamu wahai ibuku, sesuai dengan pemberitaan malaikat Jibril al-Malak, wa abi arzalni liqolasil alam. Dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Menguntungkan apa tidak? Kalau dipakai oleh gereja menguntungkan. Tapi karena apa? Karena abad pertama tidak ada cerita seperti ini. Sejarah tidak mendukung seperti ini. Jadi itu mungkin fiksi orang saleh. Fiksi orang saleh yang sering salah. Jadi sekalipun saleh tapi salah. Alkitab mencatat mujizat pertama yang dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, mengubah air menjadi anggur. Ya sudah, itu catatan dari abad pertama. Gak usah diada-adakan umur 5 tahun mainan di genangan air membuat tanah ditiup jadi burung atau menebak teka-teki makanan. Itu ada dalam catatan-catatan misalnya kisah Yusuf An-Najjar dan macam-macam. Nah itu saudara-saudara jadi jelas kenapa Injil
kenapa gereja menolak Injil-Injil yang lain? Karena memang itu bukan Injil, tidak memenuhi bukan hanya syarat rohani, tapi syarat historis pun tidak terpenuhi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dan kita punya waktu tanya jawab yang cukup luas karena saya sengaja untuk memberikan ruang sebanyak-banyaknya bagi Bapak Ibu untuk menggumuli isu-isu penting ini. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita berikan masyarakat kita panggung bersama dan tentu kita perlu bersyukur ya gereja. Tapi yang pelaku tahu. Kita aja yang kelas doktor teologi itu murid Tuhan Yesus 12 saja tidak hafal. Yang dihafal dia hanya gas kok. Kasihan gitu. Nah, terima kasih Tuhan. Sekali lagi untuk kita bersyukur bisa Tuhan punya Dr. Bambang Marsena yang biasa membimbing kita karena beliau ahli sejarah, jadi kita semuanya bisa tahu, kita bisa belajar bersama-sama. Terus saudara, kalau kita menyimak tadi saudara ya pemaparannya, kita rasanya kecil gitu ya, kita belum apa-apa ya gitu ya. Kadang-kadang kita baru lulus STH aja sudah mati gitu ya, merasa sudah tahu segalanya gitu ya. Padahal kalau ketemu beliau Pak Bambang Marsena, kelas dokter pun juga merasa, ternyata belum apa-apa. Yang apa-apa. Kita yang bacanya Alkitab kok, tidak ada baca yang lain. Beliau aja tahu, saudara. Kalau tadi di perpustakaan apa ada berapa buku di situ, kira-kira yang tidak tahu dari Pak Bambang itu apa ya? Semuanya sepertinya tahu gitu ya. Ini tentu satu aset yang luar biasa untuk anak-anak Tuhan, untuk gereja Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Kita akan nanti kira-kira kita akan tanya jawab sampai tanya jawab pertama itu sampai 11 ya. Dan nanti 11 break sebentar, terus masuk lagi baru dilanjutkan tanya jawab gelombang kedua. Mohon untuk nanti tanya jawab kita bisa bagi kelompok aja. Di sini bisa dibagi 2, di sini 2. Jadi mohon nanti masing kelompok bisa memberikan satu pertanyaan. Dan pertanyaan nanti satu langsung dijawab gitu aja ya supaya mudah untuk mengingat. Sebutkan nama saja. Ya, supaya meningkat waktu, nggak perlu menyebutkan alamat, gereja, nggak usah, saudara. Apalagi nomor rekening nggak usah. Nama saja cukup, karena orang Jawa itu kan Pulau Nuwun pakai nama ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Itu. Baik, kita buka termin pertama untuk tanya jawab. 4 pertanyaan dari 1. Kalau yang double jangan ya, kan nanti bisa berikutnya. Yang sana dulu ada 1, sebelah sana. Pas tembok itu ya. Ada? Kalau tidak ada saya lewati. Oke, bisa langsung saja. Monggo, perkenalkan namanya saja.
kekristenan dari awal sampai zaman sekarang ini modern terus muncul Injil-Injil yang lain yang membuat grogi iman-iman orang percaya. Dan saya percaya ini mungkin juga rencana Tuhan untuk menggoncang gereja-gereja yang benar-benar gereja sejati atau gereja abal-abal. Nah, oleh karena itu, ya seperti dalam Galatia pun itu kan Rasul Paulus sudah menyatakan dalam Galatia pertama itu ada Injil-Injil lain. Ya, bukan Injil yang aku beritakan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, sekarang di dalam zaman modern ini gereja-gereja juga terus digoyang oleh Injil-Injil yang menurut saya juga bukan Injil yang sesungguhnya. Pertama, bagaimana pandangan Bapak dengan Injil kemakmuran? Ini juga menyebar luar biasa. Ya kan, teologia kemakmuran begitu ya. Satu, juga gereja-gereja yang mengajarkan tentang Bapa Yahweh. Ya, ini juga sempat membuat gereja berantem dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, apakah Injil-Injil yang seperti gini, ajaran-ajaran seperti ini bisa dikatakan Injil setan? Oke, terima kasih. Namanya iya. Pak. Nama saya Timotius Supomo, saya dari GKAI, Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Tuhan memberkati. Ya, monggo Bapak Bambang bisa menjawab. Ya, terima kasih. Kalau tentang nama Tuhan di Yahweh itu kan sebetulnya tradisi akademis. Jadi pada abad-abad modern, khususnya pada masa klasik ya, itu orang Barat mengira-ngira kira-kira tetragramaton 4 huruf suci dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bagaimana membacanya. Orang Yahudi sendiri tidak pernah membaca itu. Jadi itu hurufnya cuma Yod, He, Vav, He, YHWH. Lalu di abad pertengahan, abad 17, 18 itu mulai ada kelompok-kelompok akademisi Kristen yang mulai mengeja dengan Yahweh. Tapi Yahweh di sini tidak juga untuk diseru namanya, karena itu hanya bacaan akademis untuk membedakan, karena di Alkitab itu ada istilah yang dipakai itu menggunakan tetragramaton YHWH atau menggunakan Adonai. Dan bagaimana kalau kata Adonai dan kata YHWH ini muncul bareng-bareng, diterjemahkan apa gitu. Nah, untuk tradisi akademis itu maka digunakan bacaan perkiraan yaitu Yahweh. Termasuk di Alkitab komunitas Katolik. Semacam tafsir yang diberi imprimatur oleh Uskup Malang, yaitu Monsinyur Pidiarto, itu juga terbit. Alkitab untuk komunitas Katolik, jadi ada catatan-catatan kaki itu ya. Itu untuk Perjanjian Lama di mana tetragramaton muncul juga disebut Yahweh. Nah, sementara berkembang lain lagi, Yehowa. Nah, Yehowa juga bacaan kira-kira. Karena apa? Vokalnya diambil dari Adonai. Nah, konsonannya diambil dari YHWH. Makanya Yehuwa. Nah, kemudian itu Alkitab bahasa Jawa juga menyebut itu kan. Yehuwa Allahiro misalnya. Itu juga tidak pernah jadi doktrin di gereja Jawa, tidak pernah jadi doktrin di orang-orang yang memakai bahasa Jawa. Jadi begitu dia berbahasa Indonesia ya Tuhan. Begitu dia bahasa Inggris ya the Lord our God misalnya. Seperti itu. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok baru yang mulai mengajarkan bahwa Yehuwa itu nama yang harus dipertahankan. Nah, misalnya kelompok saksi Yehova. Nah, kalau kelompok saksi Yehova itu ya jelas karena
bukan ajaran Kristen lagi yang diajarkan. Dia tidak percaya adanya neraka, tidak percaya dengan keilahian Kristus. Itu jelas bukan Kristen. Tapi untuk kelompok-kelompok yang namanya Yahweh itu kan beragam. Ada mereka yang mengajarkan itu untuk lingkungan sendiri tapi tidak memaksakan keluar. Yang seperti itu biar-biar saja. Nanti kan orang segera memilih. Tapi kalau dia mengajarkan Yahweh kemudian menyesatkan yang lain lah itu baru jadi masalah. Tapi kalau sekedar menggunakan kata Yahweh, ya seperti Alkitab Katolik juga menggunakan kata itu tapi tidak dijadikan doktrin ya seperti itu. Terus kemudian dipertentangkan dengan bahasa lain seperti bahasa Arab, Allah misalnya. Nah itu baru menjadi masalah ya. Tapi yang namanya kongregasi jemaat mesianik ada yang menyebut Yahweh, ada yang tidak, itu beragam. Nah saya tidak tahu di Indonesia rupanya kecenderungan ekstrim itu yang kemudian anti gereja yang tidak menggunakan kata Yahweh katanya tidak bisa masuk surga lah itu ya. Kalau sudah membawa perpecahan ya pasti dari demit itu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau sekedar bacaan akademis biar-biar saja tidak masalah. Kemudian teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu ya tidak sampai se ekstrim yang saya katakan seperti Injil Filipus dan sebagainya tadi lah. Itu kan mungkin ya kepleset tafsir. Kepleset tafsir terus terlanjur enak, sulit untuk mengkoreksi. Tapi ada juga pengajar-pengajar itu yang kemudian mendeklar bahwa ajarannya yang semula itu salah. Sebab menjadi Kristen itu kan menjadi kaya itu boleh. Tapi itu bonus bukan tujuan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan. Berarti yang ditambahkan itu kan bonus. Bukan tujuan. Nah kira-kira seperti itu. Ya mungkin saja bahwa itu cara Tuhan untuk melakukan penampian ya. Mana gereja yang benar dan mana yang abal-abal. Bisa juga. Karena tidak ada di dunia ini yang kebetulan kan. Semua kan dalam kendali Tuhan. Nah maka kita pastikan bahwa diri Anda tidak yang abal-abal itu saja. Ya. Baik, bisa menjawab ya Pak. Puji Tuhan Pak Timotius. Terima kasih Bapak Ya. Bambang. Tuhan memberkati. Baik, kelompok di sini ya, pertanyaan dibatasi 3 saja ya. Jangan sampai 4, 5, 6, 7, 8. 3 saja. Pak Sakius. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Sakius. Yang sebagai awalnya sama seperti yang dikatakan teman tadi bahwa di Galatia pasal 1 Paulus mengingatkan kepada kita ada hetero Injil yang lain. Nah, yang saya mau tanyakan di sini pada akhir-akhir ini yang paling banyak yang disebut tadi tentang Injil palsu adalah Injil Barnabas yang paling banyak beredar di dunia kita karena dunia maya banyak sekali diskusi-diskusi medsos dan sebagainya. Nah, ini yang mau saya tanyakan, bagaimana kita sebagai gembala-gembala maupun ya guru-guru teologi juga mengkanter karena di zaman sekarang atau orang-orang sekarang lebih banyak aksesnya itu ke medsos lebih daripada akses di gereja-gereja. Jadi apa yang kira-kira menjadi usaha-usaha kita untuk dapat mengkanter ini, Pak Bambang? Terima kasih. Iya, salah satu dari ceramah saya di IAIN Salatiga itu kan sudah di-upload di YouTube ya, di YouTube saya. Nah, di situ sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Kita sharekan saja itu YouTube saya ini. Kalau mau lebih jelas ya baca buku saya. Telaktis Injil Barnabas yang diterbitkan oleh Yayasan Andi. Cuman masalahnya kan sekarang ini kan benar yang Bapak sampaikan, percepatan dunia medsos itu lebih cepat dari dunia buku. Saya itu kadang-kadang kalau baru
mengunggah satu tayangan ya video. Misalnya 30 menit atau 40 menit atau kadang-kadang 20 menit itu ya. Itu baru 1 jam itu sudah ribuan orang yang nonton. Kadang-kadang baru sehari itu sudah 10.000. Tapi kalau buku, itu buku saya itu contohnya. Terbitan Yayasan Andi di Yogyakarta itu. Itu 3.000 buku itu kadang-kadang habisnya 3 tahun atau 2,5 tahun gitu kan. Jadi artinya yang membaca tidak lebih banyak. Nah itulah kemudian saya membuat setiap kali saya ceramah di mana-mana itu kan kemudian direkam. Dan rekamannya itu kemudian saya tayangkan. Keuntungannya kalau kita menyebarkan tayangan YouTube saya itu apa? Karena itu kan tayangan yang direkam dari pengundangnya Muslim. Sehingga saya tidak bicara secara monolog kan. Karena saya diundang dalam seminar nasional di Salatiga. Lalu terjadi tanya jawab termasuk mahasiswa, dosen. Kenapa orang Kristen menolak Injil Barnabas apa gara-gara ada kata Muhammad? Saya bilang karena itu bukan Injil makanya ditolak. Karena tidak mungkin kalau Injil ditulis pakai bahasa Itali. Bahasa Itali belum ada waktu itu. Bahasa Itali itu kan pengembangan dari bahasa Latin. Bentuk klasiknya bahasa Latin. Nah bahasa Latin itu bahasa administrasi Imperium Roma pada abad pertama. Kalaupun bahasa Latin itu sudah ada di abad pertama, Injil pasti nggak ditulis dalam bahasa Latin. Karena yang mengenal bahasa Latin itu hanya kelompok elit. Menjadi bahasa administrasi. Tapi ditulis dalam bahasa Yunani itu karena bahasa yang paling menyebar. Bukan hanya di barat tapi di barat dan di timur. Makanya Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani, Yunani Koina. Nah, dari segi bahasanya saja sudah tidak masuk hitungan. Kalau Anda mau menulis atau mau melihat kira-kira kehidupan Mahapatih Gajah Mada di zaman keemasan Majapahit bahasanya apa? Kalau bukan bahasa Jawa kuno, Melayu kuno masih mungkin, ya, atau bahasa Sanskerta ya masih mungkin kalau dalam bentuk prasasti. Tapi yang paling mungkin bahasa Jawa kuno. Tidak mungkin bahasa Indonesia versi Yusbadudu. Kan begitu kan? Karena jaraknya itu kan sudah berabad-abad. Nah ini Injil Barnabas ditulis pakai bahasa Itali terpengaruh dialek Spanyol. Nah ini sudah kan alamatnya sudah jelas ini. Siapa yang menuliskan? Misalnya di pembukaan Injil Barnabas itu. Barnaba apostolu di Yesu Nasareto Ciamalu Kristo. Jadi Barnabas rasul dari Yesus orang Nasaret yang disebut Kristus. Ketika nulis Kristo pakai 2 S, itu tidak lazim dalam bahasa Itali. Tapi lazim bagi orang-orang yang hidup di Spanyol. Berarti penulisnya itu pasti terpengaruh bahasa Spanyol ini. Caranya gitu kan dalam meneliti sebuah naskah kuno. Nah, terus yang kedua keawaman dia dalam terminologi abad pertama. Apalagi terminologi keagamaan. Tidak mungkin seorang Yahudi di abad pertama tidak tahu kalau Kristus itu sama dengan Mesias. Tapi itu tidak diketahui oleh penulis Injil Barnabas. Misalnya pasal 96 dari buku ini dikatakan demi dia yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Ini kan sumpahnya Nabi Muhammad. Masa dipakai di abad pertama? Ini sumpah dalam redaksi hadis kan begitu. Misalnya, wallati nafsi biyadihi. Demi dia yang diriku dalam genggaman tangannya. Yang nafasku ada dalam genggaman tangannya. Ini kan sumpah gaya Islam. Masa bisa masuk di buku abad pertama? Sesungguhnya aku bukan Mesias. Dia ngomong Yesus yang disebut Kristus. Tapi kok Kristus bukan Mesias itu sama dengan Anda ngaku orang Solo. Terus diajak masuk ke restoran. Namanya itu adalah
Itu ayam apa yang lengannya Pak Jokowi tadi? Soto ayam. Soto ayam tadi kita makan itu. Soto ayam. Iwak apa mas? Iwak pitik, oh, bukan pitik, ini chicken, masa begitu. Kalau Anda orang Solo enggak mungkin kalau enggak ngerti itu pitik itu ayam atau chicken, enggak mungkin lah. Nah, ini yang terjadi pada buku Injil Barnabas. Nah, yang kedua bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Karena dalam Al-Quran Nabi Muhammad tidak pernah disebut Al-Masih, yang disebut Al-Masih itu Isa. Terlepas daripada Islam memahami maknanya Al-Masih itu apa, itu urusan tafsir Islam. Tapi bahwa kata Al-Masih tidak pernah disematkan pada Muhammad, tapi kepada Isa. Itu satu. Geografisnya kacau balau. Yesus katanya dari Yeriko turun ke Yerusalem, naik ke Kapernaum, went up to Kapernaum. Loh, Kapernaum itu adalah kota pesisir di Danau Galilea. Mestinya kan went down to Kapernaum. Sama dengan Anda mengaku orang Jawa Timur, dari Surabaya saya turun ke Malang, bukan turun bro, naik ke Malang itu. Ya toh? Nah, kemudian digambarkan dalam beberapa pasal Injil Barnabas. Yesus dikhianati dengan 30 keping denarius yang terdiri dari 60 minuti. Itu mata uang Spanyol itu. Masa Yesus dikhianati dengan mata uang Spanyol? Itu menunjukkan bahwa yang nulis itu kurang belajar. Ya toh? Lain dengan orang Yahudi. Kalau jadi penipu, ya penipu Yahudi itu sulit ketahuan. Akhirnya ketahuan juga itu. Yang namanya Odet Golan. Odet Golan itu nipu itu. Jadi suatu saat dia menemukan di pasar benda antik itu osarium. Osarium itu peti jenazah ketika orang Yahudi yang kaya pada abad-abad permulaan Masehi itu, ketika mayatnya itu dibaringkan di dekat batu itu, kemudian ditutup batu, nanti kalau sudah bertahun-tahun itu sudah hilang sendiri, hanya tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya dimasukkan ke osarium. Osarium itu tertulis namanya adalah Yakub anak Yusuf. Dalam bahasa Aram tertulis itu bahasa Aramaik yang dipakai di abad-abad awal Masehi. Bunyinya itu adalah Yaakov bar Yosef. Wah, dia pasang di toko barang antiknya nggak laku-laku dari awal sebelum tahun 90-an. Lalu dia punya akal. Sebelum dia tambahi kata Yaakov bar Yosef ditambahi akui Yesua, saudara Yesus. Heboh langsung. Sebelum dia bisa nulis akui Yesua itu dia belajar paleografi. Belajar bagaimana bentuk tulisan di abad pertama. Setelah dia ahli dalam paleografi, dipalsukan itu benda bersejarah itu, ditambahi kata-kata saudara Yesus. Ya, kalau Yakub saudara Yesus kan itu pasti heboh. Kalau Yakub anaknya Yusuf kan orang Israel namanya seperti Bambang, Sri itu nama-nama sehari-hari kan. Tidak semua itu Bambang Nursena, ada Bambang Gentolet, ada Bambang Sutrisno kan. Nah itu terkenal sekali kalau disebut bahwa saudara Yesus, akhirnya booming, laku keras. Tapi sebelum itu dipasarkan, setelah digoresi dengan kata-kata saudara Yesus, dipendem lagi di tempat yang sama sampai beberapa tahun. Jadi itu kejahatan sistematis itu. Setelah itu kemudian di goresannya itu dilap dengan bagus, warna tanahnya itu sama dengan tempat dia memendam, ditemukan naskah itu. Hebohlah dunia akademis tahun 2004. Osarium Yakobus saudara Yesus telah ditemukan. Beberapa tahun kemudian, kira-kira tahun 2007, dari tahun 2004 ke 2007. 2004 itu laku, 2007 goresan yang baru tadi, jadi tanah-tanah yang nempel di situ mulai terkikis, pelan-pelan terkikis, sampai jadi goresan baru. Lalu dipertanyakan,
kata Yaakub Bar Yosef ini memang goresan lama, tapi aku Yesua, saudara Yesus itu kok seperti paku goresan baru. Yang membeli resah, wah ini jangan-jangan dipalsukan ini benda sejarah. Digugatlah di pengadilan. Pengadilan menggugat, langsung dibuktikan dia melakukan pemalsuan benda bersejarah, dihukum 2 tahun kalau nggak salah 7 bulan. Namanya Odet Golan itu. Ini kejahatan pintar orang Israel, tapi ya serapat-rapatnya menyimpan barang busuk, akhirnya ketahuan juga. Nah, Injil Barnabas tidak cerdas sama sekali. Jadi dia Yesus dikhianati dengan mata uang Spanyol, kan ya lucu sekali kan. Kalau ada orang yang percaya itu menurut saya kebangetan sekali lah. Lalu cerita bahwa Maria Magdalena dan Marta dan saudaranya Lazarus itu membeli sebuah desa di Magdala. Bayangkan di abad pertama Israel itu jajan Roma. Bagaimana bisa membeli desa? Ya toh? Yang membeli rumah bagus di Yerusalem itu orang-orang diaspora Yahudi dari Alexandria. Baru mampu, kalau orang asli Israel nggak bisa itu. Makanya Markus itu ibunya kan orang kaya. Rasul Markus itu. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 12 itu disebutkan para rasul ngumpul, termasuk ketika Petrus dibebaskan dari penjara oleh malaikat itu, ngumpulnya di rumah Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Dan itu rumah itu sampai sekarang masih ada di Israel sekarang. Yang bisa beli rumah di tengah kota pada zaman itu, kalau bukan orang kaya, orang Roma, orang high class lah, itu orang Yahudi yang datang dari mancanegara, orang Yahudi diaspora, karena Markus itu ibunya adalah orang Yahudi yang kelahiran Alexandria. Pamannya namanya Barnabas kan juga kaya juga. Itu loh disebutkan di situ. Makanya dia punya nama pun nama Latin yaitu Markus. Kenapa dia namanya Markus, yang lain-lain nama Yahudi? Kok dia namanya nama Latin? Karena di kalangan terpelajar. Makanya Markus itu nama Latin. Kalau Anda lahir di Wonogiri abad ke-19, namamu Alexander, pasti orang yang doyan pendidikan. Tapi namanya waktu itu kan Waru, Bejo, gitu, Tukimin, Tukijo itu kan. Baru kalau dia lahir dari kalangan priayi mungkin namanya Seno Adi Ningrat atau Seno Nugroho. Kan gitu kan. Ya, coba perhatikan, itu kan kelihatan nama-nama itu bisa dilacak. Makanya Markus kelihatan elit karena namanya nama Latin. Jadi kalau nama Ibrani misalnya Simon, ya, nama Yunani itu lebih populer, namanya Petrus. Andreas itu nama Yunani. Karena Yunani menjadi bahasa lingua franca, menyebar di mana-mana. Mirip kalau bahasa Indonesia kita sekarang atau bahasa Inggris untuk lingkungan tertentu. Tapi kalau memakai bahasa Latin, itu bahasa kaum elit, mesti anaknya orang-orang kaya. Makanya Markus sampai menjadi penerjemah Petrus ketika Petrus pergi ke wilayah barat. Lah Petrus nggak pernah les bahasa Latin kok dia bisa ke Roma. Karena apa? Karena ada Markus. Gitu loh. Jadi ini bisa dilacak satu demi satu. Kenapa Petrus satu orang namanya 3 bahasa? Karena wilayah Israel itu wilayah bangsa-bangsa. Maka Galilea disebut Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Nama Yunaninya Petrus. Nama Ibraninya Simon, ya kan? Simon Petrus. Nama Aramnya Kefas. Kefas itu Aramaik, Petrus itu Yunani, Simon itu Ibrani. Satu orang namanya 3 bahasa. Seperti saya, Bambang itu bahasa Jawa, Nur itu bahasa Arab, Sena bahasa Sanskerta. Bener gak? Itu loh kira-kira saudara-saudara. Dari nama itu bisa lihat, enggak mungkin kalau Pak Bambang itu hanya lahir dari keluarga yang homogen. Kalau keluarga saya misalnya keluarga santri semuanya, nama saya pasti Miftahul Huda, gitu? Atau Muhammad
Nur Syam misalnya. Tapi karena keluarga saya itu ya ada yang Islam, ada yang kejawen gitu kan. Makanya orang Jawa kan pasti namanya itu ya pasti terkait dengan Bambang, Budi itu kan nama Jawa. Seno, karena dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Jawa kuno, Seno, Nur Sena gitu kira-kira seperti itu. Itu bisa dilacak. Nah Injil Barnabas tidak memenuhi syarat di situ semua. Cuma ya orang bisa membeli kota itu hanya di abad pertengahan ketika zaman revolusi industri itu. Mulai zaman kapitalisme kan itu. Terus kemudian Yesus mengusir setan memasuki ke tong-tong yang berisi air. Tong-tong besi yang berisi air. Zaman Yesus air itu disimpan di tempayan. Tong-tong besi itu dimulai setelah revolusi industri abad 10. Ini terlalu mudah untuk bisa dipatahkan. Makanya ketika seorang dosen bertanya kepada saya di IAIN Salatiga, apakah itu ada kata Muhammad Pak? Ya, tidak ada masalah dengan itu. Kalau misalnya saya katakan ada nama Muhammad di dalam Alkitab, saya pasti percaya. Tapi karena memang tidak ada, saya bilang begitu. Jadi kenapa Injil Barnabas ditolak? Karena memang bukan Injil. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Nah kalau Anda menyebarkan YouTube saya itu ada 3 tayangan itu ya. Pertama bukti keaslian Taurat dan Injil. Kedua problematika Injil Barnabas ketika tanya jawab tentang Injil Barnabas. Itu ada. Itu yang nonton sudah lebih dari 1 juta itu. Yang nonton tayangan Injil Barnabas saya di IAIN itu sudah lebih dari 1 juta orang. Jadi artinya sudah cukup menyebar. Cuman akan lebih menyebar lagi kalau Anda bisa tayangkan kemana. Itu paling aman karena itu kan ceramah saya di IAIN. Bukan saya ngerasani Islam di gereja, enggak. Saya ceramah di lingkungan Islam sendiri. Jadi secara hukum. Yehezkiel pasal 7. Kesudahan Yerusalem tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku. Engkau anak manusia katakanlah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Dan aku akan menghakimi engkau, selaras dengan tingkah lakumu. Dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu, selaras dengan tingkah lakumu. Dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara, bukan tembik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera, aku akan mencurahkan amarahku atasmu, dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu, akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk, kekerasan bersimahara jalilah yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka, maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhabus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala, dan sediakanlah segala sesuatu. Tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota,
Sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung, seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai, dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka, dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemara. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu, mereka membuat patung-patungnya yang keji, dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing, dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah, dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan. Tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.